Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asyahidin. Inilah satu doa yang sangat positif. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doa Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, amanah kami telah beriman, bima anzalta dengan apa yang engkau turunkan, yakni Al-Quran. Kita telah beriman. Ya, beriman di hati, percaya, paham. Beriman di mulut artinya lancar membaca. Beriman di perbuatan artinya diamalkan perintahnya. Ya, itu namanya beriman. Wattaba'na rasul, dan kami mengikuti Rasul. Hati mengikuti Rasul, mengikuti hadisnya. Hadisnya Nabi diikuti artinya dipahami. Sunnah Nabi, hadis-hadis yang sahih, kita percaya dengan mengerti maknanya. Kita membaca di mulut, ya membaca hadisnya. Membaca hadis di perbuatan ialah mengikuti ajaran-ajarannya. Itu namanya mengikuti. Mengikuti di mulut artinya lancar membaca. Mengikuti di hati artinya paham artinya. Mengikuti di perbuatan artinya melaksanakan, mengamalkan. Faketubana, maka ya Allah catatlah kami bersama-sama golongan-golongan yang telah menyaksikan dengan mulut membaca, menyaksikan dengan hati percaya, menyaksikan dengan perbuatan artinya diamalkan. Diamalkan. Jadi sejak dari mulut sampai kepada hati sampai kepada perbuatan itu kita saksikan. Kenapa begitu? Terperinci begitu? Sebab kadang-kadang ada orang menyaksikan mulutnya saja. Mulutnya bilang aku saksikan, tapi hatinya ingkar. Perbuatannya menentang. Nah, tidak klop dia. Itu namanya lain di mulut, lain di hati, lain perbuatan. Alias telunjuk lurus kelingking berkait. Nah, itu namanya munafik. Yang munafik itu kelompok kafir juga. Kafir. Yang kafir itu ingkar. Mengikuti agama ini bukan separuh-separuh, semuanya. Kafah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Nah, itu ayatnya itu. Hai orang-orang beriman, udkhulu, masuklah kamu fis-silmi, dalam Islam kafah, secara keseluruhan. Mulutmu masuk, lancar baca. Hatimu masuk, paham maknanya. Nah, perbuatanmu masuk, ya mengamalkan perintah agama. Nah, itu namanya kafah seluruh. Dan memang Nabi itu diutus ke dunia ini untuk seluruh manusia membawa ajaran itu. Inna arsalnaka kafatan linnasi basyira wa nadhira. Kami utus engkau, hai Muhammad, ke dunia ini untuk membawa ajaran basyira wa nadhira, menggembirakan orang yang berbuat baik. Nah, memberikan peringatan kepada orang yang berdosa. Kafatan, secara seluruh. Siapapun juga manusia ini. Orang menerima ya terserah, tidak diterima ya terserah juga.
Wa makaru wa makarallah. Wa makaru, orang-orang kafir membikin rencana-rencana jahat, perbuatan-perbuatan jahat, niat-niat yang jahat, perbuatan-perbuatan yang jahat. Wa makarallah, dan Allah juga akan siap membalas makar-makar mereka, rencana-rencana jahat mereka. Itu makar itu artinya rencana jahat. Allah membalas makarnya. Nah, karena makar itu adalah jahat, Allah balas makar itu dengan siksaan. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang memberi balasan kepada orang yang membuat makar-makar itu, rencana-rencana jahat itu. Allah balas. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik memberi balasan, menjawab balasan orang-orang yang membuat rencana-rencana jahat itu. Isqala Allah, seketika berkata Allah, ya Isa, wahai Isa, ini mutawaffika, sesungguhnya Allah mutawaffika. Allah akan mengambil engkau. Dalam tafsir Fathul Qadir dikatakan, ini mutawaffika, ini qabiduka. Qabid itu artinya menggenggam. Qabiduka. Qabiduka, jadi mutawaffika di mana qabiduka. Allah akan mengambil engkau. Akan mengambil engkau dan dibawa kepada mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rafiuka, dan engkau akan diangkat oleh Allah. Sebab orang merencanakan membuat makar untuk membunuh Nabi Isa. Di dalam kerumunan, orang kerumun mau menangkap Nabi Isa, mau membunuh Nabi Isa. Nah, itu terus disuruh Jibril itu ambil. Diambil Nabi Isa, kemudian diangkat ke langit. Nanti di akhir zaman dia akan turun nanti. Tapi turun untuk menerangkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nabi Isa akan datang di akhir zaman nanti, menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, sekarang begitulah dia. Makanya pernah ada orang menentang tentang kebenaran Nabi Isa itu, bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah, Rasul Allah, Nabi Allah, anak daripada Maryam, ciptaan Allah. Banyak orang menentangnya. Ya, kalau kamu menentang, ya, ajaklah wahai Muhammad untuk bermubahalah. Mubahalah. Bermubahalah, yakni sama-sama berdoa. Siapa yang berbohong akan dilaknat oleh Allah. Siapa yang benar akan selamat. Berdoa, panggil semua. Panggil anaknya, panggil bininya, panggil keluarganya, dan semua keluarga dekat-dekat. Kemudian di satu tempat kita bermubahalah. Masing-masing berdoa. Mubahalah itu masing-masing berdoa bahwa siapa yang berdusta, pasti dialah yang kena musibah, bala dan bencana sampai kepada keturunannya. Itu sering-sering mubahalah itu ada namanya ulama di Palu namanya Gus Nur. Mungkin yang biasa di Facebook itu ada
pidatonya Gus Nur. Nah, itu bermubahalah. Berani dia. Yang berani kalau memang benar. Sebab kalau memang orang yang berdosa pasti kena balanya. Sampai ke dia, sampai keturunannya. Nah, kalau memang benar tidak kena dia. Kalau memang kamu benar tidak kena. Makanya Allah pesan memang al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah yang dari Allah. Kalau bukan dari Allah bukan kebenaran. Justru kebenaran itu dari Allah. Berani mubahalah, bertanding. Siapa yang berbohong dia kena musibah, bala dan bencana. Siapa yang benar dia akan mendapat keuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah di zaman Nabi mengajak Nasrani Najran. Nasrani Najran diajak mubahalah dengan Nabi. Nah, tentang kebenaran Nabi Isa dan lain-lain. Wah, mereka takut, tidak mau dia. Nah, tidak mau. Di situ tandanya bahwa orang Nasrani dulu itu ragu tentang kebenaran yang dia pegang. Nabi dan sahabat tidak takut. Kalau perlu mau berubahlah boleh. Berubah. Mubahalah itu artinya saling melaknat. Nah, al-bahlu al-bahala, al-bahlu al-bahlu al-la'nu. Mubahalah itu artinya melaknat. Asal arti kata nabatahil itu artinya naltain kami kata melaknat. Mubahalah, saling melaknat. Siapa yang salah kamu dilaknat oleh Allah. Siapa yang benar dia akan selamat. Nah, itu mubahalah. Apakah ini yang disebut orang sekarang ini itu apa namanya? Sumpah pocong ya? Saya tidak tahu ya. Bandingkan saja. Bagaimana itu namanya sumpah pocong. Nah, kalau mubahalah dalam Quran artinya mari kita berjanji, bersumpah. Saya benar. Kalau saya bersalah, saya yang bohong, saya yang kena laknat daripada Allah. Tapi kalau kamu yang salah, nah sebaliknya kamulah yang kena laknatullah. Kamu kalau dapat laknat Allah itu murka, kamu diberkahi oleh Allah, tidak selamat hidupmu. Nah, sampai kau mati. Itu kalau mubahalah itu ada orang minta sampai 7 keturunan. Sampai turun 7 keturunan dapat laknat semua. Jadi jangan sembarang gampang-gampang itu bermubahalah. Mahal harganya itu. Bahaya kalau kamu tidak tahu. Makanya diperingatkan dalam ayat ini, boleh bermubahalah kalau kamu sudah tahu ilmunya. Ya min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nadau abnana wa banakum wa nisana wa nisakum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahi wa naj'al la'natallah 'alal kadzibin. Nah, jadi sesudah kita ja'aka minal ilmi, kamu tahu betul siapa yang benar, siapa yang salah. Jangan kira-kira. Kalau kamu kira-kira, kena kamu itu baik. Sampai habis keturunanmu itu dilaknat oleh Allah. Kalau orang dilaknat oleh Allah, tidak berkah hidupnya. Walaupun dia hidup, tapi sengsaranya itu lebih banyak sengsaranya, menderitanya daripada nyaman-nyamannya, enak-enaknya. Kalau orang dikutuk oleh Allah.
tidak diberkahi hidup. Makanya betul-betul al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Ayat. Jadi Nabi Isa mutawaffika. Allah mengambil Nabi Isa diangkat ke langit. Wa rafiuka. Allah mengangkatnya ilayya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mutahhiruka, dan Allah mensucikan dari pada tuduhan-tuduhan orang-orang yang kafir. Wajailul lazina tabauka, dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang lebih daripada orang yang kafir ila yaumil qiyamah. Siapakah orang-orang yang mengikuti Nabi Isa itu? Orang yang beriman, termasuk orang Islam ini. Kita kan itu Nabi Isa itu termasuk rasul. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami orang Islam tidak membeda-bedakan antara semua nabi-nabi. Semua nabi itu adalah nabi kita. Semua nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La nufarriqu baina ahadin. Tidak boleh orang Islam membeda-bedakan nabi-nabi itu. Hanyalah mutlak nabi terakhir, disitulah patokan. Artinya segala ajaran nabi-nabi itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi semua itu kita mengaku itu Nabi Allah. Kullun amana billah wa rusulihi, rasul-rasul, semua rasul itu la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan semua rasul. Tidak berbeda, artinya semua nabi Allah. Bedanya hanyalah karena nabi akhir zaman ialah Nabi Muhammad terakhir. Ya, kita ikuti yang di belakang ini. Adapun kenabian mereka semua. Nabi Muhammad nabi juga. Nabi Adam nabi juga. Nabi Isa nabi juga. Semua nabi 25, semua nabi kita ngakui. Tidak membedakan. Kita tidak bedakan itu bukan nabi. Nah, itu nabi, ini bukan nabi, tidak. Semua 25 nabi itu kita mengikuti. Kecuali kalau nabi-nabi palsu jangan diikuti. Nah, seperti Musadik, Amir Sah, Bulang Ahmad. Ada lagi yang di Indonesia Musadik. Mana ada nabi di Indonesia? Paling-paling Pak Kiai ada. Pak satu lagi ya. Pak Kiai. Itu ada. Kan di Indonesia ada sapi itu disebut Pak Yai. Apa namanya? Kiai Selamat kan? Kiai Selamat. Sapi itu bukan orang. Kiai Selamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kamu dikembalikan semua kepada Allah, kemudian diberikan keputusan hukum. Fahkumu bainakum, maka aku akan memberikan keputusan di antara kamu. Artinya mana yang berbuat baik di dunia, baik juga masuk ke dalam surga, itu hukumannya, itu hukumnya. Orang yang berdosa hukumannya apa? Masuk dalam neraka. Nah, itu lainnya. Bima kuntum tintak talihun, apa yang kamu perselisihkan. Jadi di antara yang berselisih itu ada yang benar, ada yang salah. Kalau orang sudah berselisih, adalah yang salah, ada yang benar. Yang benar masuk dalam surga, yang salah masuk dalam neraka.
Oleh sebab itu selidikilah mana yang benar, itu pegang teguh. Kalau salah, ya maaf sajalah. Sebab yang benar itu masuk ke dalam surga, yang salah itu masuk neraka, itu aja. Fa'amal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa'azibuhum azaban syadida. Orang yang kafir mendapat azab di dunia wal akhirat, dunia akhirat. Double. Di dunia dapat azab, di akhirat dapat azab. Nah, itu. Allazina kafaru fa'azibuhum azaban syadidan di dunia wal akhirat. Dunia akhirat memang. Wa ma lahum min nasirin, dan orang kafir tidak mendapat pertolongan. Wa amal ladzina amanu, adapun orang yang beriman bagaimana? Orang yang beriman wa amilus sholihati, dan beramal saleh, fayuwaffihim, maka Allah menyempurnakan ujurahum, pahala mereka diberikan kesempurnaan. Baik di dunia, pahalanya di dunia diberkahi, pahalanya di akhirat masuk dalam surga. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir dan zalim. Zalika natluhu, demikianlah kami bacakan ayat-ayatnya kepada engkau wahai Muhammad, dari ayat-ayat itu, wa zikril lakim, dan peringatan-peringatan yang menentukan mana hukum yang benar, mana yang salah, itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna masalah Isa indallahi kama sali Adam. Sesungguhnya masalah perbandingan, dibandingkan dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, diadakan perbandingan. Nah, itu sama saja. Sama saja. Artinya sama-sama diciptakan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian ditiupkan roh kepada tanah itu, maka jadilah dia jadi manusia. Begitu juga Nabi Isa berasal dari tanah, yakni dari rahim Siti Maryam. Tanah juga, kan dari zat tanah seperti kita ini. Hanya proses kejadiannya yang berbeda. Adapun aslinya sama aja. Siti Maryam juga berasal dari tanah, dari air darahnya, dari tanah tubuhnya, dari angin napasnya, dari air darahnya, sama. Kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Apa bedanya sedikit? Bedanya kalau Nabi Adam bapaknya tidak ada. Nabi Isa juga bapaknya tidak ada. Itu sama aja. Itu namanya perbandingannya sama. Hanya bedanya Nabi Adam juga tidak ada ibunya. Kalau Nabi Isa ada ibunya, namanya Maryam. Nah, itu bedanya. Nah, semuanya aneh-aneh kejadiannya. Nabi Isa ada bapaknya, mamanya tidak ada. Kalau Nabi Adam, bapak tidak ada. Nah, mamanya juga tidak ada. Tapi beliaulah seorang nabi yang paling kaya di dunia. Seluruh dunia adalah lokasinya. Kan? Nah, semua binatang-binatang dia punya. Kalau kamu ketemu kambing kan, kijang kan, itu ada itu sampai sekarang. Coba jalan-jalan ke darat-darat sana. Kau ketemu kijang, itu kan nenek Adam kau punya itu. Nah, mana ada orang punya itu? Nah, kalau kamu tanya, itu ada kijang di sana, siapa yang punya? Dia bilang, enggak ada punya. Nah, boleh ditangkap kalau sanggup. Nah, ambil aja jaring aja. Nah, ada yang punya itu. Nah,
Itu masih warisan kita dari nenek Adam dulu. Kijangnya Nabi Adam. Ada juga ayam hutan itu. Oh itu dari Nabi Adam semua sampai sekarang. Karena kalau tangkap ayam di hutan-hutan itu ambil aja. Nah, kecuali kalau dekat rumahnya orang jangan tangkap ayamnya orang. Jangan marah itu tak kamu itu kalau kau tangkap ayamnya orang kau memotong-potong, kamu mau goreng-goreng, oh jangan, nggak boleh. Kalau mau ada ayam tak ada yang punya ya, ada di hutan-hutan sana. Ada ayam hutan namanya. Boleh diambil. Halal. Nah, halal. Nah. Apalagi kalau ikan, silakan tuh sungai makan itu ikan sekarang ambil aja. Kecuali kalau ada keramba, jangan kau seto apa namanya kerambanya orang, oh enggak boleh itu. Walaupun ikan, nah itu keramba enggak boleh itu. Kalau yang di sungai yang lepas itu silakan. Ada yang besar ya, ada ikan dimakan sampai 10 kilo itu. Ayo, ambil aja, kalau mau tangkap. Kecuali kalau di keramba orang, jangan. Memang kau Hajar orang. Dilempar orang kau itu. Termasuk di Adam, khalaqahu min turabin. Semua diciptakan dari tanah. Summa qala, kemudian Allah berkata, lahu kepadanya Nabi Adam, kum fayakun, jadilah kau Adam, jadilah Nabi Adam. Nah, tidak ada bapaknya, tidak ada mamanya. Begitu juga Nabi Isa. Jadilah Nabi Isa, ada mamanya, tidak ada bapaknya. Allah juga yang menjadikan, maunya Allah. Tidak bisa diapain oleh manusia. Kalau menurut ilmu biologi ya orang lahir itu mesti ada bapaknya, ada anak, ada bapaknya, ada mamanya. Tapi ada manusia Nabi Isa tidak ada bapaknya. Jangankan Nabi Adam juga tidak ada bapaknya. Tambah lagi tidak ada mamanya. Kalau Nabi Isa masih ada mamanya. Nah itu satu kejadian. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah di atas segala sesuatu maha kuasa. Menciptakan sesuatu yang manusia tidak mampu melaksanakan. Kemudian al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Beberapa kali ayat ini ada ayat ini juga dalam surah Al-Baqarah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikullin wijhatun huwa muhalliha fastabiqul khairat. Kebenaran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu ragu-ragu tentang kebenaran itu. Kalau ada membantah suatu kebenaran, suatu kebenaran. Umpama, ini ayat Allah, benar. Ini hadis Nabi, benar. Ada orang menentang bahwa ini bukan ayat. Maka kita mempertahankannya bahwa itu adalah ayat Allah. Kalau perlu bermubahlah setelah kamu mengetahui betul-betul bahwa ini adalah ayat Allah. Adalah hadis yang sahih. Mungtarin, paman hajaka, siapa yang membantah? Fi mimbadi majaka minal ilmi. Nah, dari sesudah datang kepada engkau ilmu tentang kebenaran itu, fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, ta'ala, marilah semua, nado kita panggil anak-anak kita, wa benaku, anak-anak kamu semua, kita suatu berkumpul di satu lapangan,
panggil anak bini, semuanya, semua keluarga panggil. Summa naftahil, kemudian kita bersungguh-sungguh berdoa bahwa siapa yang berbohong dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar dia akan mendapat selamat. Nah, inilah maksudnya mubahalah, artinya berniat dan berhajat menyatakan kebenaran bahwa kalau kami yang benar, nah insya Allah kami akan mendapat keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya yang salah, ya saya juga yang kena balanya. Sebaliknya, kalau kamu yang salah, kamu yang berbohong, kamu yang durhaka, nah kamulah mendapat balanya. Sampai keturunan berapa? Kamu janji, ya 5 keturunan. Biasanya orang sampai 7 keturunan, sampai beraninya itu. Tapi betul-betul kamu tahu bahwa ini adalah benar. Kalau kamu ragu-ragu jangan coba jawab. Nah, nanti kau balak terus, balak betul. Nah, inilah. Ini ada di YouTube. Di YouTube itu ada ceramahnya nanti cari ceramahnya Gus Nur itu yang ada ceramahnya itu di YouTube gitu. Tentang dia pernah bermubahalah, dipanggil istrinya ke panggung sama anaknya, digendong anaknya, kemudian dia melakukan mubahalah. Termasuk dia mubahalah dulu itu di Palu. Pesantrennya itu selamat. Orang yang menentang dia, woy. Nah, itu yang banyak orang yang menentangnya itu, woy. Nah, habis kena celaka.